Malam itu, di balik tirai kamar mewah yang beraroma melati, dua orang asing saling menyentuh bukan karena cinta, tapi karena perjanjian. Namun setiap helaan napas, setiap desahan yang tertahan, perlahan mengubah sandiwara menjadi hasrat, dan hasrat menjadi rasa yang tak lagi bisa disangkal. Inilah kisah tentang kontrak yang ditulis dengan tangan, tapi dilanggar oleh hati dan tubuh yang saling membutuhkan. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Langit Surabaya sore itu digelayuti mendung kelabu, seakan ikut menahan napas seperti lelaki muda yang duduk canggung di lobi kantor megah Tatria Jewelry. Rashid Subiakto nama lelaki muda itu. Kulitnya sawo matang, rambut kusut tak terurus, dan baju yang meski bersih tapi tak bisa menyembunyikan usangnya. Ia duduk dengan gelisah. Dunia tempat ia berada saat ini sungguh asing. Marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan aroma parfum mahal yang samar menusuk. Rashid Subiakto, suara wanita itu lembut, namun ada nada kuasa yang tak bisa diabaikan. Ia menoleh, dan untuk sesaat waktu membeku. Tatria Asmaradhana, wanita yang dilihatnya hanya lewat media daring, kini berdiri di hadapannya. Tubuhnya tinggi semampai, rambut hitam terikat rapi, dan mata itu menyimpan banyak teka-teki. Ia mengenakan blus satin warna gading dan rok pensil berbelahan halus, yang seolah menggoda waktu untuk melambat. "Ikut saya," katanya tanpa senyum, yang langsung berbalik. Rashid menurut, mengikuti jejak hak sepatu wanita itu menuju ruang kantor pribadi yang tertutup rapat. Begitu pintu ditutup, suara dunia luar lenyap. Hanya detak jantungnya yang bersaing dengan jarum jam antik di sudut ruangan. "Kontraknya sangat jelas," ujar Tatria sembari duduk, menyilangkan kaki. "Kau akan berpura-pura menjadi suamiku selama 3 bulan. Di depan publik, kita akan tampak seperti pasangan sah. Di balik pintu, tak ada yang perlu dibuat-buat." Rashid menelan ludah. Di balik pintu. Tatapan mata Tatria menelusuk. "Kau mengerti maksudku." Dan disitulah awal segalanya dimulai. Tatria bukan wanita yang setengah-setengah dalam mengambil keputusan. Setelah perjanjian itu disepakati, ia langsung mengatur segala keperluan administratif, termasuk pernikahan resmi mereka. "Aku tidak bisa sekadar berpura-pura, Rashid," tambahnya. "Semua mata tertuju padaku. Keluarga, media, investor. Kita harus sah secara hukum. Kita harus menikah sungguhan." Rashid menunduk. Ia bukan pria yang merasa layak duduk satu meja dengan perempuan sekelas Tatria. Tapi di matanya, tak ada permainan. Hanya tekad dan sesuatu yang samar. Mungkin luka lama yang belum sembuh. "Aku akan menandatangani apapun yang kamu siapkan," kata Rashid perlahan. "Selama tidak melukai hatimu." Satu kalimat itu membuat Tatria menoleh. Tak ada jawaban. Hanya diam dan lirikan mata yang mencairkan batas formalitas di antara mereka. 2 hari kemudian, mereka duduk berdampingan di kantor urusan agama Kecamatan Sambikrep. Tidak ada pesta. Hanya pernikahan sederhana yang diselimuti senyum-senyum tipis petugas KUA yang barangkali juga bingung mengapa CEO muda nan cantik itu menikahi lelaki bersahaja bersepatu lusuh. Saksi dari pihak Rashid hanyalah Pak Burhan, tetangganya yang sudah seperti ayah sendiri. Sementara dari pihak Tatria, seorang staf legal perusahaan bernama ARSC yang mengatur semua detail dokumen, termasuk sebuah perjanjian kontrak yang akan ditandatangani sesudah ijab kabul. Di depan penghulu, Rashid mengucap akad dengan suara berat namun mantap. Tatria menerima dengan senyuman tenang. Saat tangan Rashid menggenggam tangan penghulu, ada getaran halus yang menjalar dari ujung jari ke relung hatinya. Ia tidak tahu apa itu, tapi rasanya seperti lembar baru yang terbuka, meski hanya 3 bulan dijanjikan. Setelah akad,
Di ruang belakang, ARSA menyerahkan 2 lembar kertas. Perjanjian yang menegaskan bahwa ikatan mereka hanya untuk keperluan pribadi Tatria dan akan berakhir secara hukum 3 bulan kemudian dengan perceraian tanpa gugatan harta atau warisan. Ini untuk melindungimu juga Rashid, kata Tatria lirih saat mereka menandatanganinya bersama. Aku tahu, jawabnya. Tapi kau juga harus tahu, aku bukan aktor. Tatria menatap mata suaminya yang baru, dan di sana ia tidak melihat ambisi, tidak melihat kelicikan. Hanya kejujuran, dan sejumput keraguan yang sangat manusiawi. Malam pertama mereka di rumah besar kompleks perumahan Citraland milik Tatria, terasa seperti adegan yang diambil dari novel terlarang. Kedatangan mereka disambut gerimis ringan yang mengetuk kaca-kaca jendela seperti irama gamelan yang lembut. Tatria berdiri di depan cermin panjang, membuka perlahan kebaya putih sederhana yang dikenakan saat akad nikah. Rambutnya digelung rapi, tapi kini dibiarkan terurai, jatuh di punggung seperti air mengalir. Tatria berganti gaun tidur berwarna merah tipis, yang meluncur lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Ia tidak bicara banyak, hanya menyalakan lilin-lilin wangi di sudut kamar, dan membuka jendela agar angin malam membawa bisikan rahasia. Rashid berdiri di ambang pintu, matanya tak kuasa berpaling. Tubuh Tatria dinilainya seperti puisi yang ditulis dengan tinta emas, dengan ketelanjangan yang terjaga. Tak ada satupun kata vulgar, hanya gerak, tatapan, dan bisikan. Kau akan tidur di ranjang yang sama denganku Rashid. Suaranya tenang, tapi mata itu menyala. Aku tidak biasa dengan ini, jawab Rashid perlahan. Aku pun tidak. Tatria tersenyum tipis, lalu menarik Rashid masuk ke ranjang megah berkanopi kelambu tipis. Tapi kontrak harus dijalani sepenuhnya, bukan? Rashid mendekat, menatap punggung wanita itu melalui bayangan di cermin. Kita suami istri yang sah sekarang. Tatria mengangguk kecil, tapi tetap sesuai kontrak. Rashid menyentuh bahu Tatria, dan wanita itu memejamkan mata. Tidak ada kalimat, tidak ada rayuan. Yang ada hanya tarikan napas yang mulai teratur, detak jantung yang mencoba menyelaraskan. Ketika keduanya tenggelam dalam satu pelukan, bukan gairah yang menguasai, tapi semacam ketakutan bahwa mungkin mereka benar-benar bisa saling jatuh cinta, dan kontrak itu akan jadi jerat yang sulit dilepaskan. Ranjang malam itu menjadi saksi, bukan hanya tentang tubuh yang saling mendekap, tapi juga tentang 2 jiwa yang mulai saling mencicipi hangatnya kedekatan, yang semula dirancang untuk palsu, kini perlahan membentuk kebenarannya sendiri. Dan ketika tubuh mereka mulai menyatu dalam keheningan, tak ada yang kasar. Yang ada hanya kelambatan waktu, desir napas, dan tarikan-tarikan kecil yang mengajak mereka menari di atas batas rasa dan logika. Rashid menyentuh kulit Tatria seolah ia tengah membaca buku suci, penuh hikmat. Sementara Tatria memandunya dengan kelembutan, seperti seorang maestro musik yang memetik dawai pelan-pelan, hingga alunan simfoni terdengar menggema. Malam itu bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang sesuatu yang tak tertulis dalam kontrak. Rasa yang diam-diam merambat, seperti embun yang menetes dari ujung dedaunan, menyusup ke celah hati yang selama ini ditutup rapat. Dan begitulah, malam demi malam, kontrak pernikahan itu berubah bentuk. Bukan lagi sandiwara, tapi berubah menjadi ritual rahasia yang hanya mereka berdua ketahui maknanya. Hari-hari pertama sebagai pasangan sah, terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Di depan publik, Rashid dan Tatria tampil bak pasangan sempurna, bergandengan tangan saat menghadiri acara peluncuran koleksi perhiasan terbaru, berpose di hadapan media dengan senyum yang telah terlatih. Tapi saat lampu sorot padam, dan pintu rumah tertutup, kontrak kembali memisahkan realita dari sandiwara. Meski begitu, batas itu perlahan menjadi kabur. Rashid tak tidur di sofa kamar tidur, seperti isi kesepakatan kontrak. Ia kini terbiasa dengan sisi kiri ranjang yang wangi dan sejuk. Suara napas Tatria yang teratur di malam hari mulai menenangkan, bahkan saat mereka tidak saling menyentuh. Namun, di beberapa malam, tubuh mereka tak bisa menolak tarikan alamiah yang tumbuh diam-diam,
seperti akar liar menembus lantai marmer. Salah satu malam itu datang. Setelah makan malam sunyi di balkon lantai 2, Tatria menyajikan teh jahe, dan Rashid mengiris buah mangga yang dibawa dari pasar tradisional. Mereka tidak banyak bicara, tapi ada sesuatu dalam diam mereka, sejenis kemesraan tak terucap. "Aku tak menyangka," kata Tatria tiba-tiba, suaranya pelan, "bahwa berbagi rumah dengan seseorang bisa terasa selembut ini." Rashid tidak menjawab, hanya memandang wajah wanita itu dalam remang cahaya lampu taman. Wajah yang biasanya tegas dan dingin, kini tampak rapuh, nyaris seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kali. Dan malam itu, saat mereka masuk ke kamar, tidak ada naskah kontrak, tidak ada batas sandiwara. Rashid memegang tangan Tatria, seperti hendak mengajak berdansa. Lalu tubuh mereka bersatu dengan gerakan pelan, penuh jeda, seolah setiap inci kulit yang disentuh harus dimengerti dulu artinya. Tatria membiarkan rambutnya melingkar di dada Rashid, sementara tangan pria itu menyusuri lekuk punggungnya dengan sentuhan seperti doa. Di ranjang berkanopi emas itu, mereka tidak lagi memerankan suami istri, tapi sebagai pasangan suami istri. Nafas mereka berpadu seperti lagu kuno yang telah lama hilang nadanya. Desahan Tatria bukan sekadar reaksi tubuh, melainkan pertanda tembok di hatinya mulai retak. Dan ketika pagi datang dengan sinar mentari yang membasuh spray putih, mereka masih saling mendekap, tak bergerak, seolah takut jika beranjak, semuanya akan kembali jadi pura-pura. Hari-hari berlalu, dan Rashid perlahan menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak pernah dibayangkan. Ia ikut Tatria menghadiri pertemuan bisnis, menghadiri jamuan makan malam keluarga, bahkan menemani wanita itu berbelanja lukisan di galeri-galeri di Surabaya. Namun tak semua berjalan mulus. Masuknya Rashid ke kehidupan Tatria mengusik banyak pihak, terutama satu nama yang terus bergema di sela-sela perbincangan keluarga besar, Faris Satria. Faris adalah putra kolega ayah Tatria, seorang pria tampan, kaya, dan ambisius. Ia merasa telah ditelikung oleh pernikahan mendadak itu. Karena itu, ia tak akan tinggal diam. "Aku dengar suamimu dulu tukang antar galon," ejeknya ketika mereka tak sengaja bertemu di acara amal. Tatria merangkul lengan Rashid lebih erat. Setidaknya dia bukan pria yang membeli cinta lewat nama keluarga. Faris tersenyum miring. Matanya menusuk Rashid. "Aku tunggu saat kalian cerai. Kita lihat siapa yang benar-benar kau cintai." Ucapan itu bagai racun yang menyusup ke dalam hati Rashid. Malam harinya, saat ia dan Tatria kembali bersentuhan di ranjang, ada luka yang ia sembunyikan di balik bibir yang mencumbu. Ia memeluk tubuh Tatria lebih erat, seolah takut suatu hari wanita itu akan sadar bahwa ia hanya figuran dalam kehidupan glamor yang penuh jebakan ini. Namun tubuh mereka tetap saling menghangatkan, seperti biasa, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Dan malam itu, di sela desah dan napas yang menukik dalam, Tatria memejamkan mata lebih lama. Sebuah perasaan aneh menggelayuti pikirannya, seperti ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi tubuhnya tahu lebih dulu. 5 minggu setelah malam pertama itu, tubuh Tatria mulai memberi isyarat. Mual yang datang di pagi hari, nyeri lembut di punggung bawah, dan rasa kantuk yang menggulung seperti kabut. Ia berpikir, gejala itu akibat tekanan kerja. Tapi saat ia mencium aroma parfum favoritnya, dan mendadak merasa ingin muntah, sebuah kecurigaan muncul. Ia diam-diam membeli alat uji kehamilan di apotek dekat perumahan. Malam itu, setelah Rashid tertidur, ia masuk ke kamar mandi dengan tangan gemetar. 5 menit kemudian, 2 garis merah muncul dengan jelas. Tatria terduduk di pinggir bathtub, menatap hasil itu lama sekali. 2 garis kecil yang lebih berisik dari teriakan, lebih gamblang dari naskah kontrak. Ia menyentuh perutnya perlahan, seolah janin yang belum berbentuk itu sudah menjawab, "Aku ada di sini." Keesokan paginya, Rashid menemukan Tatria duduk di balkon, mengenakan gaun tidur putih tipis, dan menatap langit abu-abu. Ada secangkir teh jahe yang tak disentuh.
Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Ada yang berubah?" tanya Rashid sambil duduk di sampingnya. Tatria tidak menjawab. Ia menoleh pelan, lalu menyerahkan alat uji kehamilan itu ke tangan suami kontraknya. Rashid menatap 2 garis itu dengan wajah kosong. Lalu ia menatap wajah wanita yang duduk di sebelahnya. "Ini, anakku." Tatria mengangguk pelan. "Ya, kita terlalu larut dalam sandiwara." Sunyi menggantung di antara mereka. Burung pipit berkicau di dahan mangga, seperti berusaha memecah keheningan. Tapi Rashid hanya diam, menatap alat kecil di tangannya seolah itu bom waktu. "Aku bisa keluar dari kontrak ini kalau kamu mau," ucap Tatria lirih. "Kau bebas. Aku tidak akan menuntut apapun." Tapi Rashid malah meletakkan alat itu di meja dan menggenggam tangan Tatria. "Kita bukan aktor di Tatria. Dan ini bukan lagi panggung pernikahan semu. Anak ini adalah kenyataan." Suaranya berat, tapi tak goyah. "Aku tak akan pergi, kecuali kau yang meminta." Tatria menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyembunyikan air matanya. Sejak itu, ritme rumah mereka berubah. Tatria mulai menjaga pola makan, minum vitamin, dan perlahan mengurangi aktivitas di kantor. Rashid mulai belajar memasak makanan sehat, menyiapkan jus buah setiap pagi, dan rutin mengantar Tatria ke dokter kandungan. Hubungan mereka tidak lagi bersandar pada kontrak, tapi pada kebiasaan yang tumbuh dari kasih sayang diam-diam. Dari sentuhan yang tak lagi berpura-pura, dari tatapan yang lebih dalam dari kata-kata. Dan malam-malam mereka pun tetap menyala, bukan karena gairah semata, tapi karena cinta yang akhirnya menemukan bentuknya. Rashid mencintai tubuh Tatria dengan lembut, seperti mencintai rumah tempat jiwa mereka berteduh. Dan Tatria menyerahkan dirinya tanpa perisai, tanpa kontrol, sebab ia tahu, suami kontraknya itu tidak akan menyakitinya. Terkadang mereka bercinta hanya dalam pelukan dan ciuman yang panjang, terkadang dengan irama yang lebih gelap, lebih dalam, seperti laut yang menyimpan badai. Tapi selalu dengan kehangatan yang tak bisa direkayasa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Faris kembali muncul. Kali ini, dengan kabar dari ayah Tatria. "Kalau kau tetap bersama pria itu," ujar ayahnya dalam pertemuan keluarga, "maka perusahaan tidak akan menerima tambahan modal dari keluarga Satria. Aku akan lepas tangan." Tatria memandang Rashid yang duduk di ujung ruangan. Mata mereka bertemu. Tapi sebelum wanita itu bicara, Rashid lebih dulu berdiri. "Bapak tidak perlu menanggung beban, karena saya," ucapnya sopan. "Saya akan pergi." Tatria terperanjat. "Tidak Rashid, jangan pergi, tinggalkan aku sendiri." Tapi pria itu hanya menunduk hormat, lalu berjalan keluar ruangan. Ia bersikap seperti seorang tamu yang sadar bahwa dirinya tak pernah benar-benar diundang. Rashid pergi malam itu juga, tanpa drama, tanpa pamit panjang. Hanya satu koper kecil, satu jaket lusuh, dan satu amplop putih yang ia sisipkan di kamar kecil yang baru direnovasi, kamar yang mereka siapkan diam-diam untuk bayi yang akan lahir. Tatria menemukannya keesokan pagi, saat ia memeriksa suhu ruangan, dan lampu tidur berbentuk bulan sabit. Amplop itu terletak rapi di atas bantal mungil bergambar awan, dengan tulisan tangan yang ia kenali seketika. "Untuk ibu dari anakku." Tangannya gemetar saat membuka surat itu. "Tatria, aku pergi bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak ingin kau kehilangan lebih dari yang telah kau pertaruhkan. Kau wanita yang luar biasa. Kau mencintaiku bukan karena latar belakangku, dan aku mencintaimu bukan karena siapa kau di mata dunia, tapi karena siapa kau di dalam senyap. Jika kelak anak kita lahir dan kau masih menginginkan aku ada di sisimu, maka aku akan kembali. Aku tidak pernah benar-benar jauh. Aku hanya menunggu di luar badai. Jaga dirimu, dan jagalah cahaya kecil di rahimmu. Dengan cinta yang tak pernah berpura-pura. Rashid Subiakto." Tatria membaca surat itu dengan napas tertahan.
Tubuhnya limbung. Namun ia tak menangis. Ia menatap keluar jendela. Langit Surabaya tampak mendung. Tapi di hatinya ada satu titik terang. Cinta itu nyata. Dan ia masih hidup. Waktu berlalu. Tatria tetap menjalankan perusahaan. Walau dengan langkah yang lebih lambat. Ia menolak lamaran dari keluarga Faris. Walau tekanan bertubi-tubi datang dari segala arah. Ia menjalani kehamilannya sendiri. Secara fisik. Tapi secara batin. Ia tahu Rashid selalu ada. Dalam nama yang ia bisikan setiap malam. Dalam baju bayi yang ia setrika sendiri. Dalam mimpi-mimpinya yang penuh aroma kopi hitam dan kayu basah. Pada bulan ke-8, ia memutuskan memberi nama kamar anak mereka, kamar Rashid kecil. Di dindingnya, ia tempelkan kutipan dari surat sang ayah. Aku hanya menunggu di luar badai. Sementara itu, Rashid hidup dengan sederhana di pinggir kota, bekerja sebagai pelatih untuk bengkel sepeda motor milik teman lamanya. Ia tidak menonton berita. Tidak membuka media sosial. Ia hanya menulis surat setiap pekan, meski tak pernah dikirimkan. Semua surat itu disimpannya dalam kotak kayu, dengan label, untuk saat aku diizinkan kembali. Suatu malam di bulan ke-9, Rashid terbangun dengan mimpi yang begitu nyata. Ia mendengar tangisan bayi. Ia tahu, saat itu telah tiba. Dan benar. 2 hari kemudian, di rumah sakit bersalin Surabaya Barat, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim wanita yang dulu berdiri tegak di tengah gemerlap perhiasan, namun kini menangis dalam keharuan yang paling manusiawi. Namanya Adiatama Rashid. Bisik Tatria saat menyusui untuk pertama kali. Agar dunia tahu bahwa kau adalah bagian dari cahaya pertama yang menerangi hidupku. Seminggu setelah kelahiran itu, seorang pria berkemeja putih lusuh berdiri di gerbang rumah besar di perumahan mewah Citraland. Wajahnya kurus, matanya lelah. Tapi senyumnya mengandung seluruh musim semi yang tak pernah datang ke Surabaya. Tatria membuka pintu sendiri. Tak ada asisten, tak ada satpam. Hanya ia, Rashid, dan udara sore yang harum oleh bunga Kamboja. Aku tak tahu apakah aku masih punya tempat di rumahmu ini, tanya Rashid pelan. Tatria tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Rashid masuk dan menuntunnya ke kamar bayi. Di sana, Adiatama tengah tertidur dengan napas kecil yang tenang. Ini anakmu, bisik Tatria. Dan rumah ini, sejak dulu juga rumahmu. Rashid mengulurkan tangannya, menyentuh kepala kecil yang lembut itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berlutut, seolah mengakui sesuatu yang lebih besar dari cinta, sebuah ikatan yang tak pernah ditulis dalam kontrak. Dan malam itu, mereka kembali tidur dalam satu ranjang. Tapi kali ini, tanpa batas, tanpa peran, tanpa pura-pura. Mereka mencinta seperti orang-orang yang akhirnya pulang. Sentuhan Rashid pada tubuh Tatria penuh syukur, sementara Tatria membalasnya dengan gerakan pelan, dalam, seolah ingin menulis ulang setiap luka di tubuh mereka dengan bahasa cinta. Tubuh mereka menyatu seperti ayat yang utuh. Tak ada jeda, tak ada penyesalan. Dan saat pagi datang, matahari menyusup ke celah tirai, menyinari 3 jiwa yang saling mendekap. Tatria, Rashid, dan Adiatama, sebuah keluarga yang lahir dari kontrak, tapi bertahan karena cinta. Tamat.